Ada satu hal yang dipahami oleh orang tua yang bijak. Kebahagiaan seorang bayi bukan hanya tentang mainan, lagu, atau pelukan hangat dari orang-orang terdekatnya. Kebahagiaan itu harus diimbangi dengan waktu istirahat. Setelah terlalu banyak stimulasi, cahaya terang, suara tawa, dan hadiah bertumpuk, bayi akan mulai rewel, menangis dan terlihat kelelahan. Tetapi orang tua yang paham tidak panik. Mereka tahu bahwa ini bukan masalah. Ini hanya tanda bahwa bayi butuh waktu untuk tidur, memberi otaknya ruang untuk memproses semua yang terjadi. Mereka akan menidurkan bayi di ranjang yang nyaman, dikelilingi mainan lembut, dan dalam sekejap, ketenangan pun kembali. Sayangnya, kita sebagai orang dewasa seringkali tidak memperlakukan diri sendiri dengan kebijaksanaan yang sama. Kita menjejalkan hidup kita dengan begitu banyak aktivitas tanpa menyisakan ruang untuk istirahat. Kita menjadwalkan pertemuan tanpa henti, menjejali hari-hari dengan agenda yang padat, dan mengonsumsi informasi tanpa henti. Kita berpikir bahwa semakin produktif kita, semakin sukses kita. Tetapi benarkah demikian? Di era modern ini, kita seolah-olah dipaksa untuk terus bergerak. Jadwal kita penuh dengan pertemuan, pekerjaan, hiburan, dan berita dari seluruh dunia. Kita merasa harus selalu ada di sana, selalu terhubung, selalu tahu apa yang sedang terjadi. Kita melakukan perjalanan mendadak ke luar negeri, menghadiri pesta setiap malam, membaca lusinan berita dalam sehari, dan menyulap begitu banyak hal dalam satu waktu. Lalu kita heran mengapa hidup terasa kacau dan stres tidak kunjung reda. Filsuf Yunani, Socrates, pernah berkata, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Tetapi kita seringkali terlalu sibuk untuk sekadar berhenti dan merenung. Kita terus maju, terus bergerak, tanpa pernah memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk bernapas. Mungkin kita mengira bahwa kita mampu mengatasi semua ini. Mungkin kita menganggap bahwa stres adalah harga yang wajar untuk sukses. Tapi pada akhirnya, tubuh dan pikiran kita akan menuntut keadilan. Insomnia, kecemasan, kelelahan kronis. Semua ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah cara tubuh kita memberitahu bahwa kita telah melewati batas. Epictetus, seorang filsuf Stoa, pernah berkata, manusia terganggu bukan oleh kejadian-kejadian yang terjadi pada mereka, tetapi oleh cara mereka menafsirkannya. Mungkin masalahnya bukan pada jumlah tugas atau informasi yang kita hadapi, tetapi pada cara kita menanganinya. Kita membanjiri diri kita dengan terlalu banyak hal tanpa menyaring mana yang benar-benar penting. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, mungkin kebijaksanaan sejati bukanlah dalam menaklukkan dunia, tetapi dalam menemukan keseimbangan. Kita tidak perlu menjadi budak ambisi atau tuntutan sosial. Friedrich Nietzsche pernah berkata, siapapun yang tidak memiliki 2/3 dari harinya untuk dirinya sendiri adalah seorang budak, apapun jabatannya. Kita bisa memilih untuk hidup lebih sederhana, bukan dalam arti melepaskan semua impian, tetapi dalam menata kembali prioritas. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang berhasil menemukan keseimbangan ini. Seorang eksekutif yang memilih untuk bekerja 4 hari dalam seminggu, agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarganya. Seorang seniman yang meninggalkan hiruk-pikuk kota besar untuk menetap di desa, mengejar inspirasi tanpa tekanan sosial. Seorang mahasiswa yang belajar membatasi penggunaan media sosial agar pikirannya lebih jernih dan tidak terbebani oleh berita yang tidak relevan dengan hidupnya. Jika kita ingin menjalani hidup dengan lebih tenang dan seimbang, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita coba. 1. Kurangi konsumsi informasi berlebihan. Di era digital, kita memiliki akses tanpa batas ke berita dari seluruh dunia. Namun apakah kita benar-benar perlu mengetahui semua tragedi dan kontroversi yang terjadi setiap menit? Berita buruk lebih sering disajikan bukan karena penting, tetapi karena menjual.
Kita perlu belajar memilah informasi dan membatasi paparan terhadap berita yang hanya menambah kecemasan tanpa memberikan manfaat nyata. 2. Sisihkan waktu untuk diam. Banyak dari kita takut akan keheningan. Kita merasa perlu selalu terhubung, selalu melakukan sesuatu. Tetapi justru dalam keheningan, kita bisa menemukan ketenangan dan kejernihan berpikir. Luangkan waktu untuk sekadar duduk tanpa gangguan, berjalan-jalan tanpa ponsel, atau menulis jurnal reflektif tentang hari kita. 3. Tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur bukan hanya tentang mengistirahatkan tubuh, tetapi juga tentang memberi waktu bagi otak untuk memproses pengalaman. Tanpa tidur yang cukup, kita akan lebih mudah cemas, mudah tersinggung, dan kehilangan fokus. Aristoteles pernah berkata, kesehatan adalah keseimbangan dalam segala hal. Tidur adalah bagian dari keseimbangan itu. 4. Belajar berkata tidak. Tidak semua kesempatan harus kita ambil. Tidak semua ajakan harus kita terima. Belajar berkata tidak kepada hal-hal yang tidak benar-benar penting adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan hidup. 5. Hargai kesederhanaan. Kita seringkali mengasosiasikan kesuksesan dengan kesibukan. Tetapi apakah kesibukan benar-benar membuat kita lebih bahagia? Terkadang kesederhanaan adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Hidup yang sederhana bukan berarti hidup yang membosankan. Justru dalam kesederhanaan, kita bisa menemukan makna yang lebih dalam dan kepuasan yang lebih tulus. Kita tidak harus menjadi budak dari ambisi yang tak berujung. Kita tidak harus mengorbankan kesehatan mental demi mengejar kesuksesan yang tidak pernah cukup. Kita bisa memilih untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih sederhana, dan lebih tenang. Seperti kata Seneca, ketenangan datang bukan dari memiliki lebih sedikit, tetapi dari menginginkan lebih sedikit. Jadi mungkin yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak pencapaian, tetapi lebih banyak tidur siang. Apakah Anda sudah siap untuk mulai menyederhanakan hidup Anda?